saya sedikit sering aja nih, saya sebenarnya selaku juga sebagai pelaku dari, apa ya, sedikit entrepreneur kecil-kecilan lah gitu dengan, brand Pollo Delicioso yang mana merupakan, jualan ayam roastery atau ayam sehat, dengan bumbu rosemary gitu. Nah, mungkin teman-teman pasti akan kaget nih, biasanya kok jualan ayam itu kan jualannya itu pasti kan di Tokopedia, maaf, di Gojek, di Grab gitu kan ya, 2 layanan tersebut kan, atau kita punya, offline store. Nah, ternyata apa yang akan saya pastikan juga teman-teman pasti akan kaget, kenapa saya jualannya malah di marketplace, gitu. Oke. Sebelum ke arah sana juga, saya akan sharing sedikit. Paling dasar dulu aja deh, paling dasar banget dari pengertian marketplace, e-commerce, dan online shop. Ini teman-teman pasti kadang-kadang ada yang bingung nih, bedanya marketplace sama e-commerce apa sih? Kan sama-sama aja. Terus online shop apa? Sama-sama aja bukan? Ternyata ada perbedaan yang cukup lumayan signifikan yang mungkin saya sedikit sharing aja nih ya. Nah, kalau dari e-commerce sendiri misalnya, e-commerce sendiri itu adalah salah satu website yang melakukan transaksi penjualan terhadap barang-barang yang dijual oleh pemiliknya. Nah, kemudian kalau untuk marketplace itu adalah pasar. Kita bisa bilang pasar ya. Yang paling gampang, bahasa paling gampang itu adalah pasar yang tersedia dalam satu website. Kita boleh ambil contoh itu adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, dan lain-lainnya. Nah, kalau online shop itu, kalau kita lihat, itu adalah biasanya kalau teman-teman buka Instagram atau buka TikTok nih, biasanya sekarang yang lagi kekinian banget, itu kan teman-teman bisa ngeliat kan, kadang-kadang ada sponsored atau di TikTok tuh ada buy now. Nah, itu merupakan online shop gitu kan ya. Nah, kalau kita divide per item, dari mulai harga, e-commerce itu adalah investasi jangka panjang. Kenapa? Karena itu adalah kepemilikan dari kalian. Kalau pemilikan dari kalian, otomatis kalian bebas melakukan apapun selama itu dalam koridornya kan ya, dalam koridor berinternet sehat gitu kan ya. Sedangkan kalau untuk marketplace, kalau kalian menjual di marketplace itu biasanya sih gratis. Sorry, biasanya sih gratis gitu kan ya. Kecuali kalian menggunakan fitur-fitur, misalnya Tokopedia Ads ataupun Shopee Ads juga gitu kan. Sedangkan kalau di online shop, modalnya apa sih? Modalnya cuma Instagram, modalnya cuma TikTok gitu kan ya. Nah, tapi kalau kalian ingin mendistribusikan produk kalian secara impression, pasti menggunakan Facebook Ads, Instagram Ads, ataupun TikTok Business gitu kan ya. Kemudian di tingkat kesulitannya dalam 3 hal ini apa aja sih sebenarnya? Nah, kalau untuk e-commerce dapat dibuat sendiri, tapi kalau sekarang sih udah banyak banget ya hoster-hoster, salah satunya adalah Niaga Hoster sendiri yang bisa digunakan jasanya dengan harga yang sangat-sangat terjangkau dan cepat gitu kan ya. Sedangkan kalau untuk marketplace mudah, simple, cepat, sama juga dengan online shop juga sama ya. Tinggal buat account, register, verifikasi, lalu bisa jualan juga pada hari yang sama. Nah, jenis barangnya kalau untuk di e-commerce biasanya barang dengan ORS yang lebih baik. Biasanya dengan barang-barang yang sedikit lebih premium biasanya yang kita temukan, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk berjualan apapun. Kemudian di marketplace bisa berjualan barang apa saja yang sesuai dengan kategorinya, idem juga dengan online shop. Kemudian untuk promosi nih, perbedaannya di antara tiga hal ini. Untuk promosi sendiri itu untuk e-commerce itu lebih fleksibel, bisa ngatur sendiri, Anda menggunakan bisa Google Ads dan lain-lainnya. Sedangkan kalau untuk di marketplace itu biasanya menggunakan feature-feature yang disediakan oleh marketplace tersebut. Begitu juga dengan Facebook, Instagram, dan TikTok. Nah, kemudian untuk persaingannya nih, kuenya nih, saya ngambil kue dari mana sih sebenarnya kalau untuk persaingan? Nah, kalau untuk e-commerce, itu persaingannya sama website biasanya, gitu. Biasanya kan kalau kita browsing dari googling gitu ya, itu keluar misalnya kalau jualan saya ayam ayam bakar ya, atau ayam panggang gitu, itu biasanya bersaing tuh antara penjual-penjual ayam panggang yang lainnya gitu, seperti itu. Nah, kalau untuk marketplace, persaingannya itu dalam satu market saja, hanya sebagai penggunanya aja. Kemudian kalau untuk sosial media, persaingannya media sosial yang cukup lumayan ketat juga gitu. Jumlah penjualannya sedikit sudah bisa untung kalau kalau di e-commerce. Kenapa? Karena memang dikelola sendiri dengan budget sendiri gitu. Sedangkan kalau untuk marketplace dan di online shop, kepuasan untuk jualan lebih banyak itu lebih lebih apa ya? Lebih enak gitu rasanya untuk pribadi. Kemudian kepercayaan. Jika menerapkan strategi yang tepat dan kepercayaan konsumen bisa dibangun dengan cepat. Biasanya mindset-nya orang atau psikologinya orang ketika kita membeli barang sesuatu, ada website-nya, di marketplace ada,
gitu. Itu pasti lebih percaya kan dibandingin website-nya aja nggak jelas nih. Waduh, gimana saya mau percaya nih misalnya seperti itu kan ya. Sedangkan kalau untuk di marketplace dan online shop, konsumen lebih percaya pada marketplace, bukan pada bisnis yang menjual produknya. Sedangkan kalau untuk online, kadang-kadang nih butuh waktu yang lama, ya kan? Kecuali dirimu punya reputasi dulu, punya follower, punya like, punya engagement, dan lain-lainnya, gitu. Kemudian kesetiaan konsumen. Konsumen tuh lebih cenderung setia nih sama yang website. Kenapa? Karena biasanya di website tuh punya ada strategi khusus nih, marketing khusus yang untuk mereka tuh tetap balik ke kita juga gitu. Nah, kemudian kalau untuk di marketplace, konsumen bisa dengan mudah lari ke toko sebelah apabila menawarkan harga lebih murah. Tipikal orang Indonesia kan cari yang paling murah kan ya, seperti itu. Kemudian juga berlaku juga di online shop. Nah, ini itinerary yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama tuh niat dan tekad. Ini ada sedikit cerita unik sih yang akan saya ceritakan, sharing pengalaman saya pribadi gitu. Kemudian gunakan data dan resource. Ketiga itu adalah tentukan produk dan awareness. Yang keempat adalah channel distribusi produk awareness-nya, marketing tools-nya apa aja sih yang dibutuhkan untuk melakukan penjualan di online. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah aktivitas marketing. Oke, nah saya bilang niat dan tekad. Kenapa sih niat dan tekad gitu ya? Jualan ayam saya tuh dimulai dari bulan Agustus, Juli Agustus tepatnya, kurang lebih gitu kan ya. Hanya dari pembicaraan saya dan ibu saya. Ibu saya tuh selalu mendorong saya untuk berwira swasta, selalu mendorong saya juga untuk yaudah kuliah lagi dong S2, jualan apa dong, jual beli apa gitu kan ya. Saya nggak pernah mau, karena saya mikir yaudah deh uangnya disimpan aja buat mama, jangan jangan pikirin ini anak yang udah gede ini yang bisa nyari nafas sendiri, tenang aja nggak masalah gitu kan ya. Sampai suatu saat saya berpikir yaudah deh, saya jalanin aja deh, saya jalanin. Nah, di bulan Agustus, kalau teman-teman bisa lihat di sebelah kiri gambar ayam satu itu, bayangkan kami jualan dengan oven rumahan yang hanya bisa dibakar paling banyak itu dua ayam. Dibutuhkan sekitar 1,5 jam, hampir 2 jam untuk memasak ayam. Rata-rata purchase order yang diterima itu adalah satu hari itu satu biasanya, mulai dari Agustus. Di situ saya berpikir, yaudah deh, jualan dulu aja. Jangan mikir-mikir jualannya gimana ya, susah nggak ya. Semacam itu yang saya pikirkan adalah, ibu saya mau jualan, yuk difoto, yuk jualannya dengan cara apa, gimana, yuk kita daftarin di marketplace, kita daftarin di media sosial. Jadi pada waktu itu saya buat Instagramnya, saya buat belajar juga websitenya, saya juga belajar untuk register di marketplace di channel-channel tersebut. Nah, kemudian sekarang dengan tekad dan niat yang tadi saya bilang, saya udah bisa beli dengan margin saya sendiri ya. Saya sudah bisa beli oven. Oven ini salah satu produk yang saya beli juga di marketplace, di mana bisa memanggang, ya saya bilang oven semi pro lah ya, bukan yang pro banget, yang besi, stainless semuanya segala macam, bukan seperti itu. Tapi ada perkembangan dari oven biasa yang masak cuma bisa maksimal 2, hingga saya bisa masak sekarang sekitar 6 sampai 7 ayam sekali masak. Dengan average transaksi per hari itu 4 ayam minimal gitu. Jadi motonya itu adalah kerjakan dulu, perbaiki kemudian, ya. Kemudian buat dulu availability, visibility, dan advokasinya pada setiap channel. Maksudnya apa sih availability, visibility, advokasi pada setiap channel? Saya bingung nih mas. Availability itu adalah ketersediaan barang, ya. Jadi kita harus siapin nih, per hari saya harus nyiapin ada berapa ayam yang harus saya beli, bumbu-bumbunya dan kawan-kawannya gitu kan ya. Visibility itu apa sih? Visibility itu adalah barang yang kita jual itu harus terlihat dong. Nah, terlihatnya itu gimana? Terlihatnya itu bisa di media sosial, terlihatnya itu bisa di marketplace, terlihatnya itu bisa di website yang saya bangun gitu. Itu adalah channel-channel awareness, gitu kan. Kemudian saya selalu dalam melakukan penjualan, saya selalu mencoba untuk sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Apa nih artinya kok sedikit berbeda lebih baik dari sedikit lebih baik? Kita selalu kalau dalam jualan atau dalam melakukan hal apapun dalam sehari-hari, kita selalu berpikir, saya harus lebih baik daripada yang kemarin, saya harus lebih baik daripada yang kemarin. Mindset itu menurut saya harus saya sedikit rubah nih. Saya nggak mau saya harus lebih baik daripada kemarin, tapi saya mau hari ini saya harus lebih berbeda daripada yang kemarin. Kenapa? Karena kalau berbeda, itu lebih orang notice, gitu kan ya. Orang lebih notice daripada kita cuman lebih baik. Lebih baik itu semua orang bisa lebih baik, gitu kan. Tapi kalau berbeda, ih, apaan nih? Kok beda nih? Ya, itu yang saya terapin di ayam saya. Ayam saya terapkan dengan harga cuma 55.000 aja. Pasti mungkin beberapa bingung nih. Kecuali dari Jogja ya, mungkin sana ayam lebih murah gitu ya. 55.000 saya jual satu paket dengan
box tin wall dengan tambahan kentang dengan bus yang food apa namanya food grade juga gitu. Jadi kalau 55.000 jual ayam utuh satu dengan tambahan kentang, itu modalnya berapa mas? Itu lakunya berapa? Untungnya berapa gitu kan ya? Tapi saya berpikir adalah mindset saya waktu itu adalah saya berpikir saya mau dikenal ayam saya itu sehat terjangkau, sehat terjangkau, sehat terjangkau. Jadi setiap kali saya melakukan awareness, yang saya selalu tekankan itu adalah sehat terjangkau. Gunakan data resource yang tersedia. Ini saya dalam jualan nih, saya berpikir nih, saya harus punya data dong untuk mendukung saya ke jualan nih. Kira-kira kalau ini buat umum ya, saya nggak harus spesifikasi masalah makanan atau tentang saya gitu kan ya. Jadi ketika saya melakukan penjualan, saya cari tahu dulu nih di Google Trend. Kita cari keywordnya ayam panggang, ayam bakar, atau ayam gitu. Ternyata trennya itu kalau kita lihat di sebelah kiri nih, kalau orang teman-teman belum terlalu familiar dengan Google Trends misalnya ya, silakan aja kalian ketik Google Trends di Google, kalian bisa lihat dan di situ kalian bisa cari keyword yang lagi dicari sama orang di Indonesia atau dimanapun di belahan dunia itu apa aja. Itu bisa membantu teman-teman juga untuk menentukan produk-produk apa aja yang harus dijual nih. Ya kan? Ini misalnya, wah yang lagi dicari ini ternyata per hari ini saya ngeliat tadi ayam boiler 1 kilo itu top trending untuk di kategori ayam untuk hari ini. Wah berarti saya tentukan produk, saya mau jualan ayam 1 kilo aja deh dengan harga terjangkau. Misalnya seperti itu. Kemudian banyak artikel-artikel juga nih yang bisa kita baca-baca nih. Misalnya kalau di sebelah kanan dari Sirkulo 6 kategori produk yang laris dijual di marketplace apa aja. Nah, kita kan bisa ngeliat nih, oh ternyata di marketplace Shopee atau Tokopedia tuh yang paling laku tuh barang A, B, C nih. Wah, saya harus juga jualan. Saya bisa juga jualan nih, jualan barang A, B, C, tapi dengan ide yang tadi sedikit lebih beda, lebih baik dari sedikit lebih baik. Supaya orang notice nih, oh yang ini barangnya beda nih dibandingin yang lain gitu. Nah, terus kemudian tools apa lagi sih? Tools dari third party nih seperti kompas.co.id. Kebetulan ini ada satu website yang mendukung banget apa namanya dari teman-teman dari UKM untuk memberikan data-data insight di marketplace ini yang lagi ngetren jualan apa sih sebenarnya gitu kan ya, yang lagi bagus apa sih produk-produk yang terjual yang bagus. Nah, di kompas.co.id teman-teman bisa ngelihat, bisa dapat insight-insight tertentu nih. Hari ini saya baca artikel misalnya kan ya, oh ternyata tren penjualan susu bayi itu lagi kenceng banget nih di awal bulan. Oh kenapa ya? Ya. Di Kompas itu bisa membantu dengan cara seperti itu. Oke, tentukan produk dan awareness. Ya, produk dan kata atau kalimat yang mau digunakan oleh customermu. Kayak seperti tadi saya bilang kan, saya maunya dikenal terjangkau, sehat, terjangkau, sehat, terjangkau, sehat. Itu harus benar-benar saya ulang-ulang terus dalam setiap awareness yang saya lakukan. Pilih satu atau dua kata yang menjadi top mindset customer, apa aja gitu. Pilih kata-kata yang mudah diingat, serta terdiri dari beberapa huruf, jangan kepanjangan. Ini saya agak-agak kepanjangan sih sebenarnya sih. Terus kemudian perlu diingat juga teman-teman, bahwasan kata tersebut itu harus melekat dari brand Anda, dari produk Anda. Di sini kalau teman-teman yang mau mulai nih jualan di marketplace nih ya, ini pilihlah marketplace yang sesuai dengan produknya nih. Nah, kalau bisa dilihat dari sini, ini kan adalah channel distribusi kategori ya. Kategori-kategori apa aja sih yang paling laku dijual di marketplace? Kalau kita bisa lihat kan, pasti saya bisa pastikan mereka kalau membeli barang-barang kosmetik atau keperluan perempuan itu kebanyakan di Shopee dan memang terbukti kan fashion beauty itu topnya itu adalah di Shopee gitu kan ya. Nah, data seperti ini sangat amat bisa digunakan oleh teman-teman dalam menentukan produk apa yang dijual dan gimana jualannya. Ya, ini kalau kita bisa lihat banyak banget nih saya mau jualan mainan bayi dong, wah di mana ya mainan anak kecil ya, ternyata di Tokopedia 9% nih, ada banyak, berarti orang nyari mainan itu biasanya ke Tokopedia. Kemudian saya mau beli mobile dan elektronik, saya mau beli handphone nih gitu kan ya. Nah, itu kebanyakan di Bukalapak ternyata. Data ini sudah tersedia nih di tahun 2020 selama di bulan November. Ya, ini semoga bisa jadi patokan teman-teman untuk menentukan produk apa yang dijual pada marketplace. Nah, kemudian ini juga menjadi barometer nih teman-teman. Visitor yang terjadi di marketplace itu ada berapa sih? Nah, kalau kita lihat di sini ternyata di Shopee di bulan lalu visitor orang yang datang melihat Shopee itu ada 96 juta.
Kemudian Tokopedia dengan 84 juta, selanjutnya Bukalapak, Lazada, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya apa? Berarti makin banyak orang yang visit ke website tersebut, berarti makin banyak opportunity untuk melakukan penjualan. Biasanya, dan kalau teman-teman lihat di bawah, ada sekitar 60% pria untuk profilnya, dan 40% adalah wanita. Dengan angka yang sebelah kanan, kalau kita bisa lihat di 18 sampai 25%, maaf, 18 sampai 25 tahun itu memegang 38%, dari 26 sampai 54, 46%, dan 55 tahun itu 8%, dan sisanya tuh tidak teridentifikasi. Artinya apa? Artinya itu adalah kalau kita mau jualan nih, kita udah tahu nih produknya apa, kita tahu nih visitor website-nya apa, kita tahu nih umur yang jual apa, itu lebih bisa buat teman-teman mengidentifikasi produk apa yang kita bisa jual. Oke? Nah, kemudian nomor 4 itu adalah tools channel distribusi produk awareness. Jadi dalam kita melakukan penjualan itu kan kita harus ya awareness. Awareness itu apa sih sebenarnya? Awareness itu adalah memberitahukan orang barang yang kita jual nih dengan deskripsi A, B, C, D, F, dan panjang-panjang yang bisa kita jelasin buat calon customer kita di luar sana. Channel-channelnya itu apa aja sih? Pertama, kita bisa buat website. Ada yang gratis, Google Sites. Saya menggunakan Google Sites. Sangat amat mudah, tinggal ceplok-ceplok gambar, tulisan segala macam, jadi. Ada juga yang premium. Pasti premium sama gratis sangat amat berbeda banget nih, bentuk dari websitenya. Kalau saya sarankan sih mending pakai premium, bisa menggunakan Negoser. Tadi sempat ngecek-ngecek sedikit, itu kurang lebih selama 1 tahun itu dibutuhkan 1 jutaan kalau nggak salah. Teman-teman bisa duduk manis, menikmati website yang dibuat oleh teman-teman Negoser. Kemudian di nomor 2 itu adalah aktif dalam sosial media, Instagram, TikTok. Sekarang 2 hal tersebut nih yang paling banget bisa meningkatkan konsumtif orang dalam berjualan. Karena kita Instagram kita lihat ada di sana ada yang sponsor, ada iklan di story segala macam banyak-banyak ya. TikTok sekarang juga sudah mulai menunjukkan giginya nih untuk berjualan gitu kan ya. Kemudian gunakan keyword atau kalimat dengan konsisten. Hashtag, ada gambar hashtag. Biasakan kalau kita jualan dimanapun selalu cantumkan hashtag. Kenapa? Karena hashtag ini bisa menampilkan pada variabel marketplace, website, dan lain-lainnya. Atau di Google. Alasan kenapa menggunakan website? Ini saya jelasin kenapa sih harus menggunakan website gitu kan ya. Pertama, itu adalah meningkatkan kredibilitas usaha kecil. Kepercayaan terhadap penjual merupakan hal penting. Website yang tertata rapih dan update memberikan kepercayaan kepada potensial pembeli Anda. Setuju banget nih saya nih. Setuju dalam arti apa? Kita tuh kadang-kadang suka ngeliat kan ya, jualan di Instagram, jualannya itu di Facebook misalnya, jualannya itu di TikTok. Tapi kadang-kadang nggak ada websitenya. Kita kan ragu ya, apakah ini penipu, apakah ini pembohong. Biasanya ada 2 yang kita lakukan. Kita cari di Google, apakah ada di marketplace, atau yang kedua tuh ada website apa enggak. Gitu kan ya. Ini kenapa salah satunya dibutuhkan website pada setiap jualan. Kemudian yang kedua itu adalah menjangkau target pasar yang lebih luas. Betul. Jadi jualan sekarang kan nggak terbatas hanya di Jogja ataupun di Jakarta. Barang-barang di Jogja bisa di Jakarta ataupun sebaliknya juga gitu kan ya. Itu bisa dijangkau dengan website. Kemudian portfolio, tempat di mana semua hasil kreatif penjualannya terlihat. Ada video, ada foto, semuanya atau bisa dilihat pada website. Menghemat waktu. Menghemat waktu maksudnya gimana sih? Kita jualan sama temen nih. Kalau zaman dulu kan bagiin brosur, di setiap rumah-rumah segala macam. Kalau sekarang, gue jualan nih, jualan apa nih? Gue jualan ayam. Oh iya, gimana caranya? Nih, lo lihatnya di website gue. Share link via WA misalnya, atau dilihatin ke orangnya. Itu menghemat waktu banget kan. Terus kemudian meningkatkan pelayanan pada pelanggan. Maksudnya apa nih? Tempat di mana Anda berbagi. Jadi meningkatkan pelayanan pada pelanggan. Pelanggan ini kadang-kadang kan suka ada variabel banget ya. Ada yang baca deskripsi dengan baik, ada yang cuma baca highlight-nya aja. Di website, semuanya kan bisa di-sharing dengan bagus, dengan baik gitu kan ya. Sehingga kita meminimalisir kesalahan dari customer-customer yang membaca dari produk Anda gitu kan ya. Nih, kalau saya liatin sedikit nih salah satu bentuk website saya nih yang gratis. Ini sangat amat simpel banget kan ya. Cuman saya masukkan logo, deskripsinya, seperti ini kan ya. Contohnya.
Nah, sangat amat simpel. Cuman ini memang secara apa namanya? Secara tampilan sangat amat sedikit, tidak bisa seluas ataupun sebaik dari apa namanya? Website yang real. Nah, ini saya coba kasih contoh sedikit untuk satu website. Nah, ini lucu banget kan ya. Ini Mas El dan Nanda salah satu jasa pembuat website dan fotografi. Ini kalau kita lihat kan sangat amat lucu ya, cute banget nih gitu kan ya. Enak juga ngelihatnya dan kita percaya, wah nih beneran jualan nih kayak ini, seperti itu. Oke, balik lagi ke presentasi. Nah, ketika punya website, apa sih yang harus dilakuin untuk di-maintain? Karena kan kita nggak cukup ya buat website atau buat rumah misalnya gitu kan ya. Buat rumah jadi rumah ya udah kita nggak perlu maintenance. Nah, website juga sama nih, harus di-maintain juga. Gimana sih cara ngerawat website? Itu dengan melakukan update kontennya. Kontennya itu misalnya hari ini fotonya dari angle yang mana, besok dari angle yang mana, update tampilannya, warna-warna, kita coba update supaya orang semakin betah tinggal di website kita. Kemudian lakukan backup datanya, monitoring statistik website. Jadi di setiap website itu kita bisa ada statistiknya nih. Kita bisa ngeliat orang tuh visit ke website kita tuh ada berapa sih, di jam berapa sih biasanya orang visit ke website kita, agar itu bisa menentukan juga strategi-strategi marketing yang dilakukan oleh teman-teman nih. Misalnya diskon jam tertentu atau banyak deh bundling segala macam dan kawan-kawannya. Kemudian menambah fitur yang adaptif seperti fitur kayak WhatsApp. Jadi di website ada klik button WhatsApp. Jadi ketika calon customer klik button tersebut bisa direct langsung ke WhatsApp dari teman-teman pelaku usaha. Yang paling penting juga jangan menggunakan foto dan konten ilegal ya. Kemudian selaku pelaku usaha di online, kita tuh butuh apa aja sih? Marketing tools apa aja sih yang kita butuhin untuk melakukan penjualan gitu kan ya, dalam keseharian nih gitu kan ya. Nah, saya biasanya pakai link tools ini, ada Linktree, mungkin teman-teman familiar dengan Linktree, atau Biolink, atau Helink, dan kawan-kawannya. Ini apa sih sebenarnya link-link tersebut gitu kan ya. Ketika kita menyebarkan informasi tentang produk kita mau dong memfasilitasi calon customer kita tuh untuk setelah itu mereka mau kemana nih. Saya kasih contoh sedikit ya. Nah, ketika saya klik tadi Helink, teman-teman bisa ngelihat nih, teman-teman bisa ngelihat calon customer saya itu bisa menghubungi saya via WhatsApp, bisa menghubungi saya via Tokopedia, bisa menghubungi saya via Instagram, atau mini website saya. Ini fitur yang menurut saya tuh wajib punya nih. Setiap kita membagi awareness dari produk kita sendiri gitu, agar memudahkan calon customer kita tuh mereka mau kemana. Kemudian untuk desain, saya tuh tadi bilang di awal, jalanin dulu aja. Saya dulu jalani dengan Canva bikin logo yang ya bisa dibilang oke untuk permulaan, tapi kesini-sini saya harus punya logo yang baik dan benar. Akhirnya saya waktu itu sewa jasa pembikin logo sih. Tapi untuk awal-awal saya rasa nggak perlu saya rasa nggak perlu yang harus berbayar atau seperti apa. Bisa menggunakan yang gratis seperti Canva, Snappa, Adobe, dan Photoshop. Kemudian organizer to-do list. Ini apa sih sebenarnya? Nah, kalau teman-teman ada yang familiar dengan Trello, biasanya di kantor nih pakai Trello nih atau Asana atau Etsy, kita tuh dalam melakukan penjualan online, kita tuh harus konsisten. Kita juga harus ada reminder-nya yang mengingatkan kapan kita upload produk, kapan kita ngasih produk diskon misalnya, atau kapan kita bisa turunkan harga atau naikkan harga, dan macam-macamnya. Kemudian yang terakhir itu adalah invoicing. Sekarang banyak banget sih kalau saya bisa bilang aplikasi-aplikasi invoicing seperti Jurnal, Econ, Paper ID yang agar pelanggan ini percaya nih beli sama kita, mereka pasti butuh invoice dong, butuh bukti bahwasan oh saya udah beli barang di toko ini atau di merchant itu atau di website ini. Ini bisa gunakan hal-hal seperti ini gitu. Oke. Nah, kemudian marketing activity. Ini yang cukup familiar juga saya lakukan. Tadi saya udah punya website, saya udah punya marketplace-nya, saya udah punya online shop-nya nih. Abis itu ngapain? Apakah kita tinggal duduk manis aja, menerima hasil,
Nggak juga. Tadi kan saya bilang bahwasan pesaing kita tuh di media sosial, pesaing kita di semua marketplace, pesaing kita itu ada di Google juga, variabel banget. Maka kita perlu melakukan marketing activity aja nih, apa aja gitu kan ya. Kita bisa menggunakan Facebook Ad, di mana kita bisa beriklan di Instagram ataupun di Facebook gitu kan ya. Kita bisa menggunakan marketplace ads. Biasanya kalau di Shopee atau di Tokopedia atau di Bukalapak itu ada fitur-fitur di mana kita bisa menggunakan marketplace ads ini untuk menampilkan produk-produk kita ini ada di top listing. Kalau saya bilang listing itu adalah top ketika kita mencari, misalnya saya mencari mainan anak gitu kan ya. Penjual ini bisa maaf, dari produk mainan anak yang melakukan iklan, ini akan nongol, akan timbul di halaman pertama dan paling atas. Agar saya bisa melihat, oh iya, seperti ini, oh ada yang jualan seperti ini. Kenapa? Karena behavior orang itu adalah mereka malas scroll ke bawah nih. Mereka malas scroll ke bawah, yang pertama yang mereka lihat itu pasti mereka klik gitu kan ya, dan itu bisa menjadi convert jadi penjualan. Kemudian Google Ads tuh kalau teman-teman lihat nih, ada saya kasih contoh satu ya, jual kursi minimalis terlengkap IKEA, ada tulisan ad. Nah, ad ini adalah IKEA melakukan advertising pada Google. Jadi ketika saya ketik jual kursi kerja, yang keluar pada top listing yang pertama tuh adalah dari IKEA. Itu berlaku juga buat di marketplace ads, sama seperti itu kurang lebih cara kinerjanya. Bedanya adalah yang satu di Google, yang satu tuh di marketplace. Seperti itu. Nah, ini aku mau sedikit sharing aja nih, sedikit sharing terhadap advertising yang saya lakukan selama bulan Oktober di tahun ini. Ya, advertising ini saya lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 30, oke? Dengan budget yang saya keluarkan itu 192.000. Nah, conversion-nya yang saya lakukan, penjualannya itu adalah di 4.030.000. Artinya apa? Kalau kita ngelihat di sebelah kiri, penjualan total ada 74 transaksi. Jadi selama 1 bulan terjadi 74 transaksi. Rasio penjualan versus biaya iklan itu adalah 4% aja. Jadi dari harga 55.000, saya hanya mengeluarkan sekitar 2.200 untuk melakukan penjualan terhadap, saya rasa itu sangat amat murah ya. Kan 55.000 saya ada margin juga yang saya jaga, dan saya harus sisihkan terhadap cost advertising tersebut. Dan hasilnya apa? Hasilnya kalau teman-teman bisa lihat di sini, tampil di sini itu adalah 14.920, berarti tampil pada orang-orang yang mencari tentang ayam, itu di 14 ribuan. Yang mengklik itu adalah 390, berarti konversinya itu adalah 2,61%. Yang terjual itu adalah 73, maaf saya ralat, 73. Sorry, total terjual 74, seperti itu. Maaf. Nah, yang terakhir ini saya tulis berkali-kali, konsisten, 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 konsisten. Nah, hal yang perlu dilakukan oleh teman-teman itu adalah konsisten dalam melakukan ads channel seperti Google Ads, media sosial, dan marketplace ads. Kenapa? Saya melakukan ini setiap hari, dan saya monitoring terus setiap hari. Tujuannya apa? Biar orang-orang satu tahu saya jualan ayam. Yang kedua, dari semua orang yang tahu jualan ayam itu kan pasti ada yang nyangkut ya, atau mengklik ya, atau membeli, bahkan membelinya. Misalnya tadi kalau saya lihat itu kan ada sekitar 14.000 terlihat gitu kan ya, dan diklik itu ada sekitar 390-an. Saya juga harus ngitung nih, dari 390 berapa sih yang beli. Kalau yang tadi yang beli itu kan 74. Berarti saya harus berhitung lagi nih, dari 74 berapa yang akan menjadi repeat order saya ke depannya gitu. Terus yang kemudian yang kedua, maintain sosial secara organik. Nah, maintain sosial secara organik ini apa sih? Kita posting foto, video, story, menggunakan hashtag-hashtag gitu kan ya. Kemudian yang nomor 3, jangan lupa juga nih update availability produk. Jadi jangan sampai kita sudah ngiklan, bayarnya cukup lumayan. Ketika customer datang ke marketplace kita atau datang ke website kita mendapatkan respon yang tidak baik, barang tidak ada atau barang sudah habis. Kekecewaan itu biasanya tidak mengulangi customer itu kembali lagi ke marketplace kita ataupun ke website kita juga gitu. Nomor 4 yang paling penting, selalu berikan deskripsi produk dengan jelas. Contohnya di website saya kasih contoh sedikit. Nah, ini
saya selalu ngasih, maaf, oke, selalu saya info toko jelas, saya tulis, alamatnya, saya tulis, ini, rezeki dari ayam saya, kemudian maaf, availability dari kurir seperti apa, kemudian ada fotonya, ada gambar-gambarnya, seperti itu.